Dan di pemakaman Trunyan ini ada syarat-syaratnya, Ces, untuk orang-orang yang meninggal bisa dimakamkan di sana. Ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya nih, halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantalea. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini lagi. Nah, di video kali ini tuh aku akan ngebahas sebuah tradisi yang ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Dimana tradisi di Pulau Bali ini kan banyak banget, Ces. Kali ini aku akan ngajak kalian untuk mengenal sebuah tradisi di Desa Trunyan, Bali. Dimana di Desa Trunyan, Bali ini orang-orang yang telah meninggal di desa ini akan dimakamkan secara terbuka, diletakkan di bawah pohon trunyan yang namanya itu Semawaya, Ces. Dimana pemakaman trunyan ini menyimpan misteri. Seperti yang kalian tahu nih, yang aku sebutin tadi, bahwa kan mayat-mayatnya dimakamkan secara terbuka, Ces. Tetapi dalam proses pembusukan mayat ini kan pasti menimbulkan bau, Ces. Nah, misteri yang terjadi di pemakaman Trunyan ini, dimana mayat-mayat ini tidak mengeluarkan bau sama sekali, Ces. Jadi kalau misalnya kalian ke sana, bisa nih langsung melihat penampakan mayat atau jenazah yang baru meninggal selama 2 minggu. Itu sama sekali nggak ngeluarin bau, Ces. Jadi misteri apa sih yang ada di Desa Trunyan ini? Kita akan bahas fakta-faktanya berikut. Simak terus videoku ya. Jadi fakta pertama yang aku akan bahas mengenai pemakaman Trunyan yang ada di Desa Trunyan atau lebih dikenal Desa Seribu Tengkorak ini letaknya di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Pulau Bali, Indonesia, Ces. Di mana di desa ini kalian akan menemukan pemakaman yang tidak seumumnya kalian jumpai. Kalau misalnya sebelumnya kalian tahu nih, jenazah orang yang sudah meninggal ini dibungkus kain kafan atau ditaruh di peti lalu dikuburkan, di Desa Trunyan ini beda, Ces. Jadi mayat ditaruh di tempat terbuka di bawah pohon trunyan atau pohon terumenyan, Ces. Dan jenazah atau mayat ini dibiarkan tergeletak di bawah pohon yang tempatnya ini bernama Semawaya. Tugas dari keluarga orang yang telah meninggal yang dimakamkan di pemakaman Trunyan ini adalah memberi pagar bambu mayat tersebut agar terjauhkan dari serangan hewan buas, Ces. Selain memagari jenazah atau mayat tersebut dengan bambu, ini mereka juga meletakkan sesaji di samping jenazah tersebut, Ces. Dan juga biasanya nih barang-barang yang disukai atau digemari koleksi orang yang telah meninggal ini ditaruh di dekat makamnya tadi, Ces. Kayak misalnya nih tas, sepatu, baju, perhiasan, bahkan uang ditaruh di samping jenazah yang telah meninggal ini tadi, Ces, oleh keluarganya. Dan asal kalian tahu, kalau misalnya kalian ke sana nih, Ces, ini kan pemakaman ini dikenal sebagai pemakaman atau tempat yang sangat keramat. Ada perhiasan, ada uang yang diletakkan sengaja nih untuk si jenazah tadi. Ini jangan sekali-sekali, Ces, kalau misalnya kalian berkunjung ke sana ngambil salah satu barang yang ada di sana. Bahkan nih kalau misalnya kalian ke sana, kalian tuh ngelihat uang berceceran, barang-barang berharga berceceran, ini nggak ada, Ces, yang berani ngambil. Katanya kalau misalnya kalian punya niat nggak baik ke sana, itu bakal mengalami gangguan mistis. Bahkan kalau misalnya kalian berani ngambil barang yang di sana, atau parahnya ngambil tulang belulang yang ada di sana, itu kalian pulang ya akan mendapatkan celaka, kesialan yang bisa menimbulkan kematian sama kamu, Ces. Jadi jangan berani-berani coba macam-macam di pemakaman Trunyan ini. Nah, fakta yang kedua, ini mayat yang ada di sana walaupun ditaruh di tempat terbuka, Ces, ini kan namanya juga mayat, pasti mengalami proses pembusukan kan, Ces. Kalian tahulah, masa mentang-mentang kalian bukan anak IPA kalian gak tahu sih proses pembusukan yang terjadi pada mayat ini di pemakaman Trunyan. Walaupun mayatnya ini ada di atas tanah atau tidak ditutup, ini bau yang biasanya dikeluarkan oleh mayat yang telah meninggal
busuk ini tidak tercium sama sekali, Ces. Jadi misteri apa sih yang ada di pemakaman Trunyan ini sama pohon Terumenyan ini, Ces? Jadi jawaban dari tidak adanya bau busuk dari mayat yang ada di pemakaman Terumenyan ini ternyata ada di pohon Terumenyan, Ces. Di mana Terumenyan sendiri artinya pohon, menyan artinya wangi. Jadi artinya tuh pohon wangi, Ces, yang ternyata pohon ini loh yang menyamarkan dari bau busuk si mayat ini tadi, Ces. Pohon ini dikenal udah ada ratusan bahkan ribuan tahun lalu, Ces. Pohon ini dikenal sangat keramat di pemakaman Trunyan yang letaknya di tengah-tengah pemakaman Trunyan tadi. Jadi kalian pasti bertanya-tanya kan, tuh penasaran sama pohon Terumenyan ini. Pasti ada nih sejarahnya si pohon Terumenyan tadi. Kok bisa sih pohon ini menetralisir bau busuk dari mayat-mayat atau jenazah yang ditaruh di bawah pohon ini tadi? Tenang, Ces, ada sejarahnya dan aku akan bahas untuk pengetahuan kalian kalau misalnya malas baca tuh kan. Nah, jadi sejarah dari pohon Terumenyan ini dulu banget, Ces, ternyata ada 3 orang pangeran dan 1 orang putri ini yang penasaran banget nih sama wangi atau harum yang mereka cium nih. Penasaran tuh kan, mereka memutuskan untuk mencari sumber bau atau harum yang mereka cium tadi, Ces. Ya wajar aja sih penasaran. Coba kalian misalnya tuh nyium parfum cowok atau cewek di sekitar kalian, itu kan pasti pakai parfum apa sih? Nah, sama 3 pangeran dan 1 orang putri ini penasaran banget sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber bau yang mereka cium, karena katanya dulu pohon Terumenyan ini wanginya itu mampu menembus Pulau Jawa, Ces. Bayangin dari Pulau Bali ini sampai ke Pulau Jawa harumnya tuh gimana. Jadi saking penasarannya mereka memutuskan untuk mengembara dan melakukan perjalanan bersama-sama. Nah, tapi perjalanan untuk menuju sumber wangi yang mereka cium ini nggak mulus banget, ya. Pasti ada kendalanya lah, terutama dari 3 orang pangeran dan 1 orang putri ini pasti ngalamin godaan-godaan dari proses mengembara tadi tuh, Ces. Dimana di tengah-tengah perjalanan pas mereka ini tiba di kaki Gunung Batur, lokasinya itu cukup sangat indah dan menarik perhatian dari sang putri. Sang putri pun berkeinginan untuk tinggal dan menetap di sana, dan akhirnya diputuskanlah sang putri ditinggal oleh 3 pangeran tadi dan memutuskan untuk tinggal di sana. Dan sang putri ini pun tinggal di sana dan diberi gelar Ratu Ayu Markete. Jadi tinggal 3 orang pangeran inilah, Ces, yang mengembara untuk sumber wangi yang mereka cium. Di tengah perjalanan ini ternyata ada lagi godaan nih yang membuat mereka nih kalau bisa tuh nggak dapat sumber wangi yang mereka cari. Nah, ternyata si pangeran ketiga ini kalah sama godaannya ini, Ces. Jadi mereka bertiga ini mendengar suara burung yang sangat indah. Jadi pangeran ketiga ini kayak senang gitu loh, jadi kayak anak kecil katanya. Jadi dia tuh saking senangnya dengar suara burung ini loncat-loncat. Nah, pangeran pertama ini jadi nggak suka, jadi kesal gitu loh, Ces, ngeliat tingkahnya pangeran ketiga ini. Nah, pangeran pertama ini kan jengkel gitu loh ngeliat tingkahnya pangeran ketiga yang loncat-loncat kayak anak kecil tadi. Jadi pangeran pertama tuh bilang, ya udah kamu tinggal sini aja. Pangeran ketiga tuh nolak, dia tetap ngotot mau ikut mengembara nih nyari sumber tadi. Tapi karena si pangeran pertama ini sudah kesal banget tuh, ditendang lah si pangeran ketiga ini. Dan setelah ditendang sama pangeran pertama, pangeran ketiga ini lalu jatuh sampai menjadi patung, dimana patungnya ini dikenal sebagai patung Batara Dewa. Nah, setelah kejadian itu, Ces, pangeran kedua dan pangeran pertama memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dan apa yang kalian tahu? Iya, ada cobaan lagi, Ces. Cobaan yang kali ini yang diterima oleh kedua pangeran ini, Ces, adalah di tengah-tengah perjalanan ada 2 orang gadis yang lewat. Gadisnya tuh cantik banget, Ces. Gimana sih kalau cowok ngelihat gadis cantik itu pasti berbunga-bunga lah. Nah, si pangeran kedua ini, Ces, sama godaan ini gagal lagi dia, Ces. Jadi dia tuh gak bisa nahan dirinya untuk
nggak nyapa si dua gadis tadi. Dan dia menyapa lah, nggak tahu nyapanya kayak sweet atau hai atau cewek, tapi yang pasti sopan lah, namanya juga pangeran kan, nyapa cewek pasti dengan cara yang sopan. Nah, pangeran pertama ini marah lagi Ces sama si pangeran kedua tadi karena udah nyapa si cewek cantik kedua ini, dan ditendangnya lagi pangeran kedua ini sampai tertelungkup. Tapi pangeran kedua tadi ini masih hidup dan gak berubah juga jadi batu Ces. Dan pangeran kedua ditinggal sama pangeran pertama untuk mengembara tadi, dan pangeran kedua ini memutuskan untuk tinggal di sana dan menjadi kepala desa. Dia dinamai oleh orang-orang sana atau desanya dinamai Desa Abang Duku, yang artinya tuh tertelungkup Ces. Jadi lucu juga gitu loh Ces, proses mengembara 3 pangeran dan 1 putri ini ada aja cobaannya ya. Jadi setelah kemarahan pangeran pertama ini sama si sang putri, sama pangeran ketiga, sama pangeran kedua, dia melanjutkan perjalanan sendiri Ces, sampai akhirnya pangeran pertama menemukan sumber bau wangi yang dicari-cari tadi Ces. Emang ya Ces, betul-betul gak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Setelah menemukan pohon tarumenyan ini, pangeran pertama pun bertemu perempuan cantik dan memutuskan untuk menikah dengannya. Tapi ada syaratnya nih, kalau misalnya pangeran ini mau meminang perempuan tersebut, pangeran tersebut harus bersedia untuk menjadi pemimpin di desa tersebut. Nah, sejak saat itu pangeran bergelar sebagai Ratu Sakti Pancering Jagat, dan sang istri ini bergelar sebagai Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Dan setelah pangeran memimpin desa tersebut, disinilah rupanya kenapa sih pemakaman Trunyan ini sampai terjadi. Jadi ini tuh ide dari pangeran ya Jess ya. Kan pohon terumenyan ini mengeluarkan bau yang sangat wangi yang sampai tercium hingga ke pelosok bahkan ke Pulau Jawa nih Jess. Jadi menghindari perebutan pohon terumenyan kan, karena nih orang-orang yang penasaran nih sama wangi ini pasti nggak cuma pangeran nih yang nyari sumber wanginya ini. Jadi dicetuskanlah ide kalau misalnya warga desa tersebut ada yang meninggal, ini lebih baik dimakamkan di bawah pohon terumenyan sehingga wangi pohon terumenyan ini hilang karena ketutup sama bau mayat yang ada di sana Ces. Nah ternyata mayat atau jenazah yang diletakkan di bawah pohon terumenyan ini juga nggak mengeluarkan bau Ces, karena ternyata dinetralisir oleh pohon terumenyan tadi Ces. Makanya mayatnya nggak keluar bau, terus pohonnya juga ini baunya nggak kemana-mana, jadi sama-sama terkurung di area itu Ces. Nah tradisi pemakaman di desa Trumenyan ini dinamakan sebagai tradisi Mepasaha Ces ya. Jadi ini loh ternyata misteri, kenapa sih mayat-mayat yang ada di pemakaman Trunyan ini nggak ngeluarin bau sama sekali Ces. Dan di pemakaman Trunyan ini ada syarat-syaratnya Ces untuk orang-orang yang meninggal bisa dimakamkan di sana. Ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contohnya nih, jenazah yang diletakkan di bawah pohon terumenyan ini haruslah jenazah yang meninggal secara wajar atau jenazah yang telah menikah saja, baru bisa ditaruh di bawah pohon terumenyan. Nah, jumlah mayat yang ditaruh di bawah pohon terumenyan tadi juga ini harus 11 dan nggak boleh lebih dari 11 jenazah. Nah, kalau misalnya jenazah yang sudah jadi tulang belulang, ini tulang belulangnya ini disusun dekat pintu masuk atau gerbang, dan tengkorak-tengkoraknya akan disusun secara rapi di pondasi batu yang ada di situ. Jadi kalau misalnya kalian kesana nih, kalian pasti akan menemukan tulang belulang dan tengkorak-tengkorak yang tersusun rapi di pondasi batu yang ada di pemakaman Trumenyan tadi Ces. Nah, untuk pemakaman orang-orang yang meninggalnya kurang wajar atau tidak wajar, contohnya nih kayak kecelakaan, dibunuh atau kurang wajar lainnya, ini nama pemakamannya di situ adalah Sema Bantas. Jadi disendirikan nih dari yang tadi tuh sama wayah yang ada di pohon tarumenyan tadi. Dan ada juga nih kuburan untuk anak-anak atau bayi, namanya Sema Muda Ces. Jadi ada 3 ya Ces, jadi ada Sema wayah,
ada Sema Bantas dan ada Sema Muda. Jadi inilah salah satu tradisi yang ada di Indonesia, cukup menarik, bukan tentang pemakaman Trunyan ini. Kalau kalian tahu, ternyata pemakaman Trunyan ini boleh loh dikunjungi. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih nggak pengen ke pantai-pantai aja, juga explore lah pemakaman Trunyan ini. Jujur aku juga pengen sih ngeliat gimana sih pemakaman Trunyan tadi, dan dimanapun kita berada, misalnya berkunjung ke pemakaman ini, kita tahu kan tempatnya ini keramat banget, jadi jaga sikap, jaga attitude, jangan macem-macem. Kalau misalnya kalian nggak mau ada apa-apa pas pulang ke rumah, pasti pengen aman-aman aja kan. Jadi untuk pemakaman Trunyan, kalau misalnya kalian yang nonton ini berasal dari desa Trunyan, bisa langsung komentar di bawah, atau misalnya aku ada salah-salah kata nih untuk ngucapin penyebutan pemakamannya, aku mohon maaf banget. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya biar aku tuh semangat terus buat video. Dan misalnya ada video-video aku yang terbaru, kalian bisa jadi penonton yang pertama. Cukup sekian dan terima kasih, bye, see you.